Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syara, mahasiswi semester 6 Prodi Akuntansi, akan menjelaskan mengenai PT Astra International Tbk. Pada bab 1 pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang gambaran KAP-PwC atau PricewaterhouseCoopers, gambaran perusahaan yang diaudit, tinjauan pustaka. Pada gambaran KAP-PwC atau PricewaterhouseCoopers atau biasa disingkat dengan PwC adalah kantor jasa profesional terbesar di dunia saat ini. Kantor ini dibentuk pada tahun 1998 dari penggabungan usaha antara Pricewaterhouse dan Coopers & Lybrand. PwC adalah yang terbesar di antara The Big Four Auditors. Yang lainnya adalah Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Jumlah cabang KAP-PwC terdapat di 771 kota di 158 negara. Karyawannya mencapai 169.000 orang. Untuk jumlah partner KAP-PwC itu sendiri, yaitu klien audit PricewaterhouseCoopers, termasuk 4 dari 10 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat, yaitu ExxonMobil, Ford Motor Company, Chevron Texaco, dan IBM. Selanjutnya ada gambaran PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Berikut ada struktur organisasi PT Astra International Tbk. Untuk struktur organisasi PT Astra International Tbk itu sama seperti struktur organisasi di perusahaan lainnya, yaitu ada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Eksekutif, Komite Audit, dan divisi lainnya. Selanjutnya, segmen usaha PT Astra International Tbk. Hingga tahun 2019, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Pada tinjauan pustaka, di sini ada definisi auditing. Menurut Ernst dan James pada tahun 2004, pengertian auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Menurut Sukrisno Agus, tahun 2012, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada bukti-bukti audit. Yang pertama ada bukti fisik, adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Pengujian fisik ini digunakan dalam audit hukum, misalnya untuk melakukan cek kebenaran luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah. Bukti konfirmasi adalah catatan yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Bukti dokumentasi untuk memperoleh bukti yang valid setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai atau berupa kegiatan. Bukti analitis berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor. Dalam memperoleh bukti analitis ini, umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya.
Bukti wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Bukti yang paling valid antara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi di bawahnya. Bukti perhitungan ulang hanya berlaku jika diaudit adalah laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengukur validitas hasil perhitungan yang dilakukan klien. Bukti observasi hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Namun, metode ini juga bisa mendapatkan fakta lain yang lebih valid dibandingkan dengan uji fisik. Observasi dilakukan untuk tujuan memperoleh data di luar informasi yang disediakan. Selanjutnya ada prosedur audit. Yang pertama itu pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Kedua, pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi atau transaction related audit objective telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat. Ketiga, prosedur analitis mencakup perhitungan rasio-rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Keempat, pengujian substantif atas rincian saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi, pendapatan, dan belanja serta neraca. Contoh dari pengujian terinci atas saldo termasuk konfirmasi untuk saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan kontrak utang dengan pihak lain. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Prosedur audit perusahaan untuk siklus dan penerimaan kas untuk pengujian substantif atas transaksi dan rincian saldo PT Astra International Tbk. Yang pertama ada mereview jurnal dan master file piutang untuk memeriksa adanya jumlah dan transaksi yang tidak biasa. Melakukan prosedur analitis untuk membandingkan jumlah rasio yang signifikan dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Mereview piutang yang tercantum dalam master file piutang untuk memeriksa adanya piutang wesel maupun piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menelusuri akun-akun yang ada di daftar umur piutang ke akun master file piutang untuk memeriksa kebenaran saldo umur piutangnya. Memeriksa kebenaran jumlah rupiah yang ada di daftar umur piutang. Memeriksa urutan dokumen pengiriman dan mengoreksi transaksinya. Memeriksa faktur penjualan dan jurnal penjualan. Menelusuri penjualan dari jurnal penjualan ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, dokumen pengiriman barang, order penjualan, dan pesanan dari pembeli. Memeriksa retur penjualan yang berjumlah besar sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menentukan bahwa retur telah dicatat pada periode yang benar. Memperoleh daftar penerimaan kas dan menelusuri jurnal penerimaan kas dengan menguji jumlah nama dan tanggalnya. Memeriksa daftar penerimaan kas untuk memastikan kebenaran klasifikasinya. Menelusuri ayat jurnal dan jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggalnya. Pada bab 3 yaitu kesimpulan. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Prosedur audit perusahaan, siklus penjualan dan penerimaan kas itu suatu hal yang saling berkaitan dan penting bagi perusahaan untuk mengatur keefektifan
dan keefisienan karena sangat menunjang operasional perusahaan. Dapat disimpulkan dari pemaparan tersebut bahwa prosedur audit untuk siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan pada PT Astra International Tbk dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang telah dipertimbangkan oleh auditor sehingga menghasilkan opini yang wajar dalam semua hal yang material. Berikut ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.